Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurhayati, NIM 195211-206 dari kelas MBS 5I. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi 1 dalam mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, konsep pengambilan keputusan. Pengertian: pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Alternatif keputusan meliputi keputusan ada kepastian, keputusan beresiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. Menurut Robbins tahun 1984 dalam Al-Wizra 2020 mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai berikut. Pengambilan keputusan adalah proses memilih dua alternatif atau lebih. Pilihan yang ditetapkan didasarkan pada pertimbangan rasional yang memiliki keutamaan lebih banyak bagi organisasi daripada alternatif lainnya. Kemudian, jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, kemudian keputusan alokasi dana promosi, dan keputusan rekrutmen pegawai. Yang ketiga, ada keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contohnya, keputusan untuk membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang terjadi tiba-tiba. Materi yang kedua ada manajemen sains. Pengertiannya, manajemen sains merupakan penerapan teknik matematika dan prinsip-prinsip ilmiah dalam persoalan manajemen, baik untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Pengertian lain dari manajemen sains yaitu suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi seorang manajer, yang dijelaskan sebagai filosofi dan logika untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Kemudian, jenis-jenis teknik manajemen sains. Yang pertama, program linear. Secara umum, model pemrograman linear membantu manajer menentukan solusi untuk masalah yang akan mencapai beberapa tujuan di mana ada pembatasan seperti sumber daya yang terbatas atau mungkin pedoman produksi. Yang kedua ada teknik probabilitas. Dibedakan dari teknik pemrograman matematika karena hasilnya adalah probabilistik. Teknik pemrograman matematis mengasumsikan bahwa semua parameter dalam model diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, hasil solusi diketahui dengan pasti, tanpa ada kemungkinan solusi lain. Yang ketiga, ada teknik jaringan. Teknik jaringan terdiri dari model yang direpresentasikan sebagai diagram daripada sebagai hubungan matematis yang ketat. Dengan demikian, model-model ini menawarkan representasi bergambar dari sistem yang sedang dianalisis. Model-model ini mewakili sistem probabilistik atau deterministik. Yang keempat, ada teknik yang lain. Beberapa topik dalam teknik tidak mudah dikategorikan. Mereka mungkin tumpang tindih antara beberapa kategori. Proses hierarki analitis atau AHP adalah topik yang tidak mudah diklasifikasikan.
Ini adalah teknik matematika untuk membantu memilih di antara beberapa alternatif keputusan. Simulasi memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, probabilistik, dan deterministik. Dan seringkali merupakan teknik pilihan terakhir ketika tidak ada teknik ilmu manajemen lain yang akan berhasil. Kemudian, langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Yang pertama, ada observasi. Langkah pertama adalah identifikasi masalah yang ada dalam sistem organisasi, mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi sebelumnya. Yang kedua ada pendefinisian masalah. Setelah ditentukan bahwa ada masalah, masalahnya harus jelas dan didefinisikan secara ringkas. Mendefinisikan masalah dengan tidak benar dapat mengakibatkan tidak ada solusi atau solusi tidak tepat. Visi dan misi perusahaan akan sangat membantu dalam mengetahui masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, pembentukan model. Model ilmu manajemen adalah representasi abstrak dari masalah yang ada. Itu bisa dalam bentuk grafik atau bagan. Tetapi paling sering model ilmu manajemen terdiri dari satu set hubungan matematis. Ini berhubungan matematika terdiri dari angka dan simbol. Model adalah representasi matematis abstrak dari suatu masalah. Yang keempat ada solusi. Setelah model sudah disusun, kemudian dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik ilmu manajemen. Jadi, tipe model dan metode solusi keduanya merupakan bagian dari teknik ilmu manajemen. Yang kelima ada implementasi. Langkah terakhir dalam proses ilmu manajemen untuk pemecahan masalah adalah implementasi. Implementasi adalah penggunaan model sebenarnya. Setelah itu, telah dikembangkan atau solusi untuk masalah model dikembangkan untuk menyelesaikannya. Yang keempat ada kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menyelesaikan masalah yang dihadapi manajer. Yang kedua, untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, untuk menangkap, menyimpan, dan menjalankan pengetahuan dengan kombinasi dari sistem informasi dan proses bisnis. Kemudian yang terakhir, contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Penerapan manajemen sains di Federal Express. Pada tahun 1973, Frederick W. Smith memulai Federal Express Corporation untuk menyediakan pengiriman barang-barang kecil bernilai tinggi dalam semalam. Perusahaan mulai beroperasi di 11 kota di selatan dengan armada 22 jet eksekutif bermesin ganda, masing-masing dengan muatan sekitar 3 ton. Hari pertama perusahaan hanya mengirimkan 6 paket, dan 3 hari kemudian Federal Express menghentikan layanan pengiriman udara karena kurangnya bisnis. Pada saat itu, Federal Express membuat penilaian secara keseluruhan dari situasi bisnis pengiriman barang yang telah dijalankannya dan mulai menggunakan teknik manajemen sains untuk membantu memecahkan masalahnya dan mendefinisikan kembali operasionalnya. Sejak saat itu, manajemen sains telah menjadi bagian integral dari kesuksesan spektakuler perusahaan Federal Express. Itu tadi penjelasan rangkuman materi 1 saya pada mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.